Maka imam jalan lain menyatakan syahid, hati-hati, itu bisa ayam ila yaumil jumu'ah. Imam jalan lain menyatakan syahid itu yaumul jumu'ah, itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Jumatnya itu dia bakal nyaksiin. Masyhur disebutkan oleh beliau ini adalah yaumi Arafah. Maka mampu kita ada untuk di padang Arafah. Kalimat duit kagak gablek, hanya umroh, bujaya sekolah rapi-rapi, tapi niat mah kudu tetep. Ada pengajian di Masjid Nurul Fatah, sewaya-waya tentang manasik, ikut. Ada nyetel TV, tiba-tiba lagi nayangin manasik, perhatiin. Sebab apa? Itu masyhur menurut Imam Jalan lain. Maka kalau pagi hari ini kita ada kumpul duduk ngaji di Masjid Nurul Fatah, mudah-mudahan bukan cuma di Nurul Fatah, nanti Allah kumpulkan kita insya Allah di padang Arafah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'al, al-munfarid bil 'azamati wal jalal, al-mutawahhid bistighfari wan nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadanil hadi minad dolal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, jamaah sidang salat subuh Masjid Nurul Fatah yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia guru kita Fadilatul Karam wal Muhtaram Ustaz Selamat Ubaidillah. Mudah-mudahan kita terus bisa mendapatkan ilmu dari beliau dan semua yang hadir, mudah-mudahan para orang tua, para guru mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di surat Al-Buruj. Kemarin sudah dibahas terkait surat At-Tariq. Maka kita pagi hari ini insya Allah sampai kepada surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ini adalah surat Makkiyah, terdiri dari 22 ayat. Yang kita tahu surat Al-Buruj ini gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kebencian, ketidaksepahaman orang-orang di luar Islam, termasuk orang Islam sendiri, yang tidak meyakini keimanan dengan baik dan benar, sehingga lahir golongan-golongan fasik, orang-orang yang fasik. Kebenciannya akhirnya
membawa kepada sesuatu yang tidak diinginkan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada proses pembunuhan, pembantaian dengan cara membakar. Jadi bukan hanya orang-orang di luar Islam. Kalau orang di luar Islam kemudian tidak suka dengan Islam, ya. Tapi ada orang-orang yang kemudian Islam juga, dia orang fasik, dia orang munafik, mengajak kepada apa yang diyakininya, tidak ada kemauan untuk mengikutinya, maka kemudian akhirnya terjadi satu perbuatan yang tidak diinginkan. Ini biasanya terjadi pada konteks tempat-tempat yang tidak seperti kita. Kalau kita sholatnya di Masjid Nurul Fatah, ada orang yang sholatnya di kamar mandi. Kenapa sholatnya di kamar mandi? Karena punya bos yang nggak boleh sholat. Suruh kerja aja kerja. Nggak ada istirahat sholat. Maka nanti Allah gambarkan di sini ada kaum Najran. Najran itu perbatasan antara Yaman dengan Saudi Arabia. Nah, mungkin bapak-bapak yang sering ngaji sama habaib sering dengar Najran. Ya, Najran ini adalah perbatasan Hadramaut Yaman ya, dengan Saudi Arabia. Kita tahu bahwa Yaman ini bisa ditempuh dengan cara darat. Kalau bahasa kita mah ngetung, jalan kaki nyampe. Karena memang ada dataran yang menyambungkan antara Yaman dengan Saudi Arabia. Maka sebelum kita lihat bagaimana kaum Najran yang menggali parit untuk membakar orang-orang yang beriman, kebencian yang hadir di luar nalar keimanan yang baik dan benar, mari sama kita bacakan Fatihah limu'allifil kitab. Untuk yang menulis kitab yang kita baca, tafsir Jalalain. Tafsirnya apa? Jalalain, bukan jalan lain, tapi jalan lain. Kalau ibu-ibu ditanya, kita ngaji apa? Tafsir jalan lain. Nah, jalan lain, tapi jalan lain. Kenapa jalan lain? Karena ada dua imam yang namanya Jalal. Satu namanya Abdurrahman Jalaluddin Al-Mahalli, satu namanya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan kedua imam ini Allah yataghammaduhur rahmah, Allah curahkan rahmat di alam kuburnya, dan Allah juga teteskan keberkahan buat kita yang belajar ilmunya, para wakif, orang tua kita di Masjid Nurul Fatah ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq. Beliau yang udah nggak ada, mudah-mudahan ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik di sisinya, dan kita, guru kita semua, orang tua, mudah-mudahan sehat semua. Biniyatil qabul wal maqbul. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Teh manis nyampe, alhamdulillah. Kalau udah ngelihat teh manis, ngelihat got yang belum dipasang, nggak kelihatan gotnya, ya, yang kelihatan teh manisnya. Apa kata Allah disebutkan oleh Imam Jalalain, was-samaa'i dzatil buruj. Allah sebutkan di sini al-buruj. Apa itu buruj? Sesuatu yang tampak itu buruj. Malam megang Maroko apa Kroasia? Maroko ya. Iya pokoknya Maroko aja dah. Ya, kalah menang Maroko dah. Ya. Itu yang dikasih di leher-lehernya namanya burjun. Medalinya itu burjun. Sesuatu yang tampak namanya burjun. Ntar malam megang siapa? Argentina. Sebab undangan udah banyak di WA, di SMS. Ustadz jangan lupa ntar malam pembacaan ratib dan nobar. Jadi pembacaan ratib sekalian nonton bareng, begitu katanya. Jangan lupa katanya, ini majelis gabungan jogo, petukangan, ngeruya, begitu katanya. Depannya mah cakep, ya, pembacaan ratib. Cuman ujungnya plus nobar. Undangannya juga jam 21.00. Ya. Nah, katanya meetingnya 10 katanya. Ya, ujungnya ada tulisannya, ada door prize, ya, ada kopi, ada teh, ada susu, ujung-ujungnya ada pomi, begitu. Ujungnya lagi ada sukun rebus, begitu. Itu dalam rangka apa tuh? Argentina lawan Prancis, burjun. Sesuatu yang ditampakkan. Itu Qatar 4 kali lipat biayanya daripada Piala Dunia Brasil. Yang katanya sejarahnya Brasil itu paling mahal selama perjalanan Piala Dunia. Qatar 4 kali lipat. Tapi syukur alhamdulillah sampai sekarang tercatat 1.200 orang yang masuk Islam. Kalau Brazil nggak ada yang masuk Islam. Bagaimana nggak masuk Islam orang? Lah yang investornya takut miras, minuman keras nggak boleh masuk. Terus siapa yang mau datang katanya? Free sex, saman-lipen, belum lagi laskar yang ada lok-loknya warna-warni tuh, yang kipernya nggak boleh pakai. Tapi dengan begitu orang masuk dikasih kresek isinya alat sholat sama Quran. Jadi begitu dia masuk stadion dikasih kresek, isinya alat sholat, ya kalau yang laki-laki peci,
yang orang lanang, orang wadon kena. Ya. Ada Qurannya, makanya begitu kalau kita nonton bola iklan, itu ada anak kecil pakai gamis putih peci haji. Artinya syukur alhamdulillah, burjun yang termalon mau diperbutin itu juga nggak kalah, kita dapat 1.200 orang bersyahadat. Bapak-bapak yang mengalami perjalanan umroh, haji, atau mungkin ziarah, itu mampir ke Dubai. Itu ada namanya Burjul Khalifah. Menara kelihatan paling tinggi, itu menara paling tinggi sedunia. Belum ada yang lain. Itu namanya Burjul Khalifah. Diambil dari surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah angkat derajat kita dengan apa? Dengan derajat khalifah. Makanya menara yang paling tinggi di dunia sekarang namanya Burjul Khalifah. Jadi kalau Allah sampaikan wassama, dan langit-langit yang kelihatan, kelihatan langit. Zatil buruj, itu langit yang membentang tinggi ini punya sesuatu zat, rel, yang di situ ada burujnya, jalurnya, yang kita kenal dengan galaksi. Ada planetnya, Saturnus, Venus, dan seterusnya, termasuk kita tuh di bumi. Itu artinya bahwa Allah ciptakan langit ini enggak serta-merta langit doangan, tapi ada sesuatu yang tampak. Ada bintang-bintang. Ya. Kalau sekarang kita lihat ada warna merah noklakli, itu mah bukan bintangnya, tower. Tapi kan ada yang tampak, itulah yang namanya buruj. Tapi di penafsiran lain, Imam Jalalain menyatakan al-kawakib burjan qaddamat fil furqan. Planet-planet yang ada ini, kata Imam Jalalain, itu nanti akan furqan, terjadi perbedaan. Makanya ada orang yang bisa ngelihat, wah ini kayaknya banjir nih, kelihatan, karena dia pengalaman. Maka di penafsiran lain dinyatakan ini adalah bintang-bintang kehidupan. Maka ada namanya Gemini, ada namanya Scorpio. Kalau Bapak apa ini bintangnya? Ya, macam-macam dah. Tapi bukan berarti Quran kemudian mendorong untuk kita berpegangan dengan tadi bintang-bintang yang terakhir. Aquarius, Saturnus, ya. Kemudian nanti ada Gemini, ada yang namanya Scorpio. Bukan. Adapun kalau kemudian ada yang sama, itu bukan buat diyakini, itu hanya untuk la ayatil liulil albab, untuk kita berpikir. Mau lahir hari apa dia? Hari Rabu. Nah, nggak cocok dia kerja di air. Padahal kalau diterima di kolam renang, emang kebiasaannya berenang, jadi pelatih renang,
lahirnya di Rebo, nggak cocok kerja di air. Kerja naik berhenti dia, akhirnya nganggur. Aturan kerja jadi nganggur, aturan punya rokok jadi minta. Cuman gara-gara ngedengerin Gemini sama Scorpio. Jadi Allah ciptakan langit, bukan langit doang, dan sekali lagi ada yang tampak itulah yang kemudian menjadi bagian nanti sesuatu yang mungkin menggesek kita nih. Alhamdulillah, ya kan, kelihatan semua, matchingnya cakep-cakep, pokoknya rapi-rapi, ya kan, airnya bagus-bagus, kita nggak tahu BHS-nya masih ngutang apa kagak kan gitu. Wal yaumil mau'ud, yaumil mau'ud itu adalah hari pembalasan. Siapa yang dibalas? Tadi bahwa ketika orang-orang fasik udah mulai gak demen sama orang yang beriman, apalagi penguasanya zalim, waktu itu adalah Najran, orang-orang dipaksa untuk keluar dari Islam, ditanya. Jadi antara Yaman sama Saudi ini, Najran ini dibikin parit, dibikin bolongan. Bolongannya itu dikasih kayu bakar. Tiap ada yang lewat tetap beriman apa keluar. Kalau dia keluar aman, kalau tetap beriman dijorogin kemana? Ke parit tadi yang isinya adalah kayu bakar. Maka nanti ada pembalasan. Makanya kalau hari Jumat tuh, hari Jumat itu suka ada yang bingung. Hari Jumat suka ada yang bingung karena ada Jumat berkah. Ini dari mana nasi 50 ikat nasi padang? Dari Haji Udin Aman, Haji Udin yang bagi. Nah ini dari siapa ini? 50 box nasi dari Allah. Enci gimana? Enci material. Kita makan bagaimana ini ya? Begitu. Ala Judin mau udah iya aja dah. Kenapa? Beriman, sama-sama ketemu di Masjid Nurul Fatah. Tiba-tiba ada yang lewat, ya, engkau butuh apaan? Semen. Ini instrumen sponsor. Bagaimana ini kita yang nerima? Karena al-yaumil mau'ud, hari nanti itu ada hari pembalasan. Yang baik dibalas yang baik, yang enggak baik dibalas sama yang enggak baik. Itu kalau kita beriman. Lah kalau keimanannya beda, Tuhannya beda, yang disembah beda, bagaimana? Maka kita belum lupa nih, ada yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini kan dulu sempat girang, sempat senang ketika ponakannya lahir. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi berdiri di Jabal Qubais, sebelum Nabi nanya ke kafir Quraisy, nanti ada tentara nyerang kita, apakah kalian percaya? Percaya. Amanna, kami percaya wahai Muhammad. Kalau yang ngomong Rasul, yang ngomong Nabi Muhammad,
Itu tentara bukan nyerang kita doangan, dudukin Mekah, kita dibunuh-bunuhin, kita diusir dari tempat kita tinggal. Percaya nggak? Laqad amanna, kita mah percaya. Siapa yang ngomong? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bakhtari, Abu Gosok, Abu dah. Jadi kalau urusan Nabi ngomong, Muhammad ngomong, pada percaya. Itu namanya Abu Jahal, Abu Lahab aja. Itu budak-budaknya dibebasin. Kenapa? Girang. Karena lahir ponakannya. Abu Jahal juga sayang bener sama Nabi. Tapi sebelum kemudian Rasul ngajak syahadat. Sebelum Rasul nyampein, ana Rasulullah, aku utusan Allah. Jadi meskipun Abu Jahal begitu adanya sama ponakannya, begitu bengisnya sama Nabi, tetap dia pernah girang karena Rasul lahir. Nah, karena dia girang Rasul lahir, maka setiap Senin yukhaffafu anhul adzab, Allah ringankan azabnya. Enak gak Pak begitu Pak? Enak gak Pak? Sekelas Abu Jahal yang kagak demen banget sama Nabi, yang rasanya kagak pengen ngeliat Nabi bawaannya, tapi dapat ampunan setiap hari Senin. Kenapa? Karena girang ponakannya Nabi lah. Apalagi jamaah Masjid Nurul Fatah, dikit-dikit yasinan, dikit-dikit selamatan, dikit-dikit marhabanan, dikit-dikit muludan. Ya Pak, bocah nyunatin muludan, nempatin rumah muludan. Bocah sekolah lulus keluar dari pesantren muludan. Bocah ada jodohnya muludan. Cuma kadang-kadang kembali habis muludan, besoknya SK. Udah bener bersih dulu. Mamin muslimain, ada 2 orang muslim, 2 doangan. Cuman 2 orang muslim yaltaqiyan ketemu, wa yatasafahan saling sapa, ghufirallah, Allah ampunin dosanya. Apalagi yang datang banyak ngedoain anaknya kawin, biar lancar acaranya, biar yang diundang pada datang, biar kata ya mentanya penter, jangan sampai hujan. Yang diundang pada datang alhamdulillah itu hari pada sehat semua. Penter alhamdulillah. Wah, bukannya kita sudah syukur, SK mulai. Lah kan kalau SK mah jangan kata panggungnya, itu panggungnya legedean dia sama lapangan bola. Dia makan salah gantung, gedean dia sama lapangan bola. Itu baru panggungnya, belum parkirannya. Parkirannya khusus dia mah, parkiran khusus biduan SK khusus. Kita kagak boleh parkir di situ. Paginya kita kuliah subuh di masjid situ. Begitu kita mau parkir, maaf Haji, nggak boleh parkir di sini.
Lah mengapa? Itu ada tulisannya khusus biduan SK. Kegusur kita. Yang mau sembahyang subuh nggak bisa parkir di situ. Kenapa? Lah ada khusus tulisannya biduan SK. Sayang marhaban ya marhaban. Udah cakep banget dah. Besoknya SK udah bersih kotor lagi bang. Ya, bocah aja yang hadroh panggil biar dia ke pinggir ke tengah ke jebur, ke pinggir ke tengah ke jebur, pinggir ke tengah ke jebur, kan begitu aja ada mah. Tebak kedebuk belum megang buas tuh. Ciputat celeduk, Ciputat celeduk, Ciputat celeduk. Udah cakap itu. Wa syahidi wa mashhud. Syahid itu orangnya. Kerjaannya namanya syahadah. Ada orang meninggal, kita diminta nyambayangin, bapak-bapak jangan pulang dulu, minta tolong nyambayangin jenazah. Ada jenazahnya di sini, ya kan? Sebelum disolatin, ada ahlu waris ngomong tuh, ya kan? Minta maaf dalam bermuamalah. Yang kedua, kalau ada sangkutan utang piutang, mohon diomongin, diobrolin, disampaikan. Selamat megang mik. Ya. Alihadal janazah min ahlil khair, jemaahnya khair. Ada jamaah sebelahnya orang jogetnya bareng gua sih kemarin. Dan jogetnya mau bareng sama gua. Lu kata jangan kepinggiran, ada got ya kepinggiran aja nyungsep. Tapi tetap dihukumi khair dia itu namanya syahadah. Orangnya syahid. Maka kata Allah wa syahidi wa mashhud. Gak bakal ketukar antara orang yang beriman dengan gak beriman, gak bakal ketukar. Antara orang yang beriman sama orang yang tadi munafik, fasik, gak bakal ketukar. Jadi kalau kita punya bini begitu, Pak, udah syukurin baik. No. Agak bangun juga kita mau sembahyang subuh, udah begitu emaknya bocah. Kalau masih ada napasnya jangan dikuburin, bagian. Man kalau dia bengek, ya dia ampet, nggak enak badan, jangan dibawa ke klinik 24 jam. Bawa kemana? Pasar malam. Ya, bawa ke CBD sembuh. Apalagi bawa ke toko emas, seger. Kalau dibawa ke klinik, makannya banyak, meriahnya nggak hilang-hilang. Ya, apalagi nonton TV-nya di depan TV ngambrol aja kayak cucian kotor, misalkan. Itu bini kita syukurin. Kenapa? Wa syahidi wa mashhud. Kita menjadi saksi dari apa yang kita lihat. Yang penting mah tugas kita bangun, bini kita bangunin, bocah kita bangunin. Tapi kita lihat masih tidur lagi. La ilaha illallah. Gue mau udah ngopi, udah ngeteh di masjid, lu masih merem aja. Wuduh, sono.
Sebab kalau kagak begitu kita syahidi wa masyhud dapat bagiannya. Bahkan tiap malam Jumat kita baca tuh ayat 65 surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada wayahnya mulut kita nggak bisa ngomong, nggak bisa bersaksi. Siapa yang nyaksiin? Tangan kita ngomong, kaki kita nyaksiin. Makanya kalau kita sholat di Masjid Nurul Fatah, sembahyang johornya di sini. Begitu udah doakan, selamat amin, amin, kita amin, amin ya rabbal alamin. Itu ngapa sembahyang ba'diyahnya enggak di sini lagi? Bingsar ke sono, bingsar ke sono, depan banget mingser, ngapa coba ini? Kalimat sembahyangnya di sini, ba'diyahnya di sini, kagak. Tangan nengok, nengok kanan, nengok kiri. Dia mingser. Kenapa begitu? Ini bumi nyaksiin. Apa-apa yang terjadi di atasnya, bumi bakal ngomong. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi bakal cerita apa-apa asqalaha yang ada di atasnya. Bumi akan bersaksi bahwa kita hari ini hari Minggu tanggal berapa? Lupa tanggal saya. 17. 18 ya. Pasnya aja dah. Kita ada di sini nyaksiin lah itu karpet bumi. Itu bakal cerita kalau kita ngaji di atasnya. Maka Imam Jalan Lain menyatakan syahid, hati-hati, itu bisa ayam ila yaumil jumu'ah. Imam Jalan Lain menyatakan syahid itu yaumul jumu'ah, itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumatnya itu dia bakal nyaksiin itu. Masyhur disebutkan oleh beliau ini adalah Yaumi Arafah. Kenapa Yaumi Arafah? Hari Arafah puncak kita, rukun Islam kita itu adalah pergi haji jika mampu. Maka mampu kita ada cukup di padang Arafah. Kalimat duit kagak gablek, boro-boro haji umroh. Bocah ya sekolah ngerapi-rapi, tapi niat mah kudu tetep. Ada pengajian di Masjid Nurul Fatah sewaya-waya tentang manasik, ikut. Ada nyetel TV, tiba-tiba lagi nayangin manasik, perhatiin. Sebab apa? Itu masyhur menurut Imam Jalan Lain. Itu puncak keislaman kita adanya di masyhur. Apa itu? Yaumi Arafah. Bisa duduk di padang Arafah. Maka kalau pagi hari ini kita ada kumpul duduk ngaji di Masjid Nurul Fatah, mudah-mudahan bukan cuma di Nurul Fatah, nanti Allah kumpulkan kita insya Allah di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Arafah itu kan kenal. Jadi padang Arafah berarti tempat di mana kita saling kenal. Begitu kita dibangkitin, lah Ustaz selamat Allah.
Groin, Ustaz, oi, panggil aja. Itu namanya arafah. Alhamdulillah kita ada yang kenal. Dulu jemaah kita menurut kata groin. Daripada begitu dibangkitin di padang mahsyar, langak, wah, kagak ada yang kenal ini kita. Itu mau kompor sama siapa? Lah kalau ketemu selamat paling kagak, yang manis ada, gitu. Nah selain teh manis ada lagi, ada entah, kan begitu. Anon, lah udah dijejer-jejerin, anon, lagi diawur-awurin apa tahu anon. Qutila ashabul ukhdud. Qutila di sini kalau bahasa kita di terjemahan bahasa Indonesianya itu qutila berarti dibunuh. Siapa? Ashabul ukhdud, orang-orang yang bikin ukhdud. Apa itu ukhdud? Tarit, galengan, digaliin, ditaruhin kayu bakar, dikasih api, orang kalau masih tetap beriman dibakar. Itu yang bikin akan nanti Allah balas. Makanya sekecil apapun yang kita kerjain itu akan berimplikasi dengan apa yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarrah, ada dzarrahnya di situ. Tinggal pilih khairan yarah apa syarran yarah. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Paham? Ini masih ingat nggak? Ini yang bikin siapa? Ini dari mana sebenarnya ini? Masih ingat nggak? Nah, kalau yang masih inget tahu, mau si anu yang bikin, dikirimin sih, ini nomornya ada. Orang nanya, ini apa mimbar cakep, emang di mana bikinnya? Orang dikirimin, ada orang jual rumah, rumahnya mah kecil, cuma 50 meter. Tanahnya 15 hektar. Tanahnya sabrek-gabrek. Tanah rumahnya makanya 60 meter. Tanahnya 15 hektar. Doain Ustaz, biar laku. Mengapa? Dulu lagi ada babak, nggak boleh dijual. Ya makan ngerawatnya capek. Saya nggak bisa standby tiap saat, apalagi bocah udah pada gede. Atau mah jual aja dah. Nah, doain ya gitu. Begitu didoain, alhamdulillah. Seminggu habis itu, Ustaz, alhamdulillah ada yang nawar. Terus bagaimana? Nge-DP-in. Itu DP-nya saya mau beliin mimbar aja. Nah, begitu. Nggak ngopon selamat ya, itu mimbarnya begini gimana dapatnya? Artinya ada yang ngejak, ada yang bikin mimbar, ada yang ngejak, ini meja ada yang bikin. Cuman maaf, kita bisa ngendaliin meja nggak nih? Bisa nggak kita ngendaliin? Nggak bisa. Ngendaliin mimbar? Nggak bisa. Yang bikin ini ngendaliin ini bisa nggak? Nggak bisa. Yang bikin mimbar, ngendaliin mimbar, nggak bisa juga. Dia mah kerjaannya cuma ngejak doang, ngebikin doang. Lah kalau ngendaliin nggak bisa. Makanya kita mah nggak heran, kita mah nggak heran.
tiba-tiba angin kencang, Pekalongan, itu genteng pada turun, agak lama Cianjur. Lah Cianjur belum beres, masih berantakan, Garut nyusul. Garut belum rapi, lah Sukabumi. Coba dah. Ini kan Cianjur, Garut, Sukabumi. Habis Sukabumi berarti Ajimean. Coba urutannya liatin. Lah kan itu gempa bumi bisa pakai tol ya. Tol sekarang udah cakep bener. Ya. Artinya apakah orang Cianjur, apakah orang Garut, apakah orang Pekalongan, apakah orang Sukabumi dosanya lebih banyak sama kita? Belum tentu. Bisa jadi kita lebih banyak. Di Cianjur kagak ada SK, di Garut nggak ada pamilis, yang ada cuma Tangerang doang sama Jakarta. Susah dia naruh panggungnya, naik turun. Tadi kita sebelum subuh lewat, atasnya rapi, pakai kudungan rapi, kayak jaket, bawahnya kolor lakinya dipakai. Udah bener pakai kudungan, cakep, pakai jaket, cuman kolor lakinya. Besok suruh pakai jas hujan kalian. Kalau pakai jas hujan jelas, bawahnya pakai juga. Anak muda pada ngeriung-ngeriung, bukan di masjid, di musola, bukan di jalanan. Saya tanya, ngapain di jalanan? Habis nonton bola, Bang Haji. 8 bola mau udah dari 3 malam. Lah ini udah pagi. Mendingan kamu sholat. Anak muda berjejer pada ngerokok, pada ngapain? Itu babanya pada kemana? Itu babanya. Dia agak nyari anaknya jam 3 nggak pulang. Lah, anak gua mana jam 3 nggak pulang? Ayam aja, kalau gerimis dikit, itu ngasih keteknya dibuka, anaknya pada datang. Itu ayam. Udah malam menggerib, coba lihat ayam, keteknya dibuka, anaknya pada nyamperin. Boleh juga kita ketek kita buka begitu, cari lu bocah pada mana ini, jam 3 belum pulang. Masa kita kalah sama ayam? Terus pulang tuh bocah. Orang mana-mana, bukan di sini, bukan. Ceritanya di Jogo, ceritanya. Tapi kejadiannya dia ini. Jadi ceritanya mah di Jogo. Kenapa? Kalau kita bukan orang beriman mah nggak ngaruh. Cuman masalahnya wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Karena kita beriman, semua ke bawah. Kita ke bawah, bini ke bawah, anak ke bawah. Lu pulang dari sini, tanya bini kita, lu kesel nggak nih sama gua? Paling jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Sebab sekesal-kesalnya kita mah alhamdulillah nggak pakai banting bini sampai lehernya patah-patah. Ya. Tempat lain lakinya galak banget. Lah kalau kesel bininya dibanting-bantingin sampai lehernya pada patah-patah. Gimana nggak ada yang begitu. Nah, ini artinya bahwa semua dimintai bertanggung jawab. Wa ma naqamu minhum illa ayyu
liyu'minu billahil azizil hamid. Ada ajiz, ada hamid. Urusan kita yang udah berjalan, ada ajiz, ada hamid. Ada Allah yang maha ajiz, ada Allah yang maha hamid. Ini ada dua nih kata kuncinya. Kalau ajiz, kalau kata kita itu orang yang maha bijaksana, zat yang maha bijaksana. Tergantung, kalau azza ya'izu itu maha mampu, azza ya'uzu itu bijaksana. Hamid itu syaratnya 3. Ada Bang Hamid di sini. Ada ya. Hamid itu syaratnya 3. 1, dia nerimain. 2, dia lapangin. Ya. Nerima dan lapang itu artinya reda. Yang ketiga, dijalanin. Tapi kalau kita masih ngerendel, hati kita masih nggak demen, itu belum hamid. Hamid itu Allah memuji kita. Udah niat banget sembahyang subuh jamaah di Nurul Fatah, karena emang saking dukung Maroko misalnya, tidur orang, begitu bangun kaget, nggak sempet jamaah. Ya Allah, dia istighfar, ya Allah, saya maafin dosa saya. Itu kalau kita nerimain, ngelapangin, itu udah dicatat pahalanya. Ini bapak-bapak yang alhamdulillah sehat semua, nanti ada wayanya wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi. Mereka yang panjang umur, organ tubuhnya dikurangin fungsinya. Ini masih enak, duduknya enak, nyendernya juga masih enak. Ntar ada wayanya nyender juga udah agak enak. Kenapa? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau sehatnya kita ada di Masjid Nurul Fatah, nanti wayanya kita nggak bisa ngapa-ngapain, tetap dicatat amal kita seperti orang sehat. Tapi kita hamid dulu. Apa itu hamid? Nerimain aja tanpa ganjelan apapun. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang punya kita Allah, yang punya bini kita Allah, yang punya anak kita Allah. Biarin udah begitu, karena Allah yang bisa ngendaliin. Nih Pak, maaf, kalau kita nggak ada nih, ya, itu yang ngerampok kita anak kita, bini kita. Rumah, motor, mobil, apa be yang nama kita, kalau kita hari ini nggak ada, besok udah balik nama, dipakai kawin lagi sama bini kita. Coba dah, sekarang punya kita semua sekarang. Kalau kita dipanggil Allah sekarang, besok hari Senin, itu ganda kita dipakai buat kawin lagi sama bini kita. Berarti yang ngerampok siapa? Bini kita nih ngerampok, anak kita yang ngerampok. Makanya kata Allah, innama amwalukum, harta kita, wa auladukum, anak kita, wa azwajukum, bini kita, itu nanti bisa aduwwul lakum, jadi musuh kita. Kita kenalin dah sama Allah, ajak ngobrol,
ajak ngobrol emang apa lu gak kan nurul mata pan babalu jemaah di sono lu ngapa sih tong nggak mau sono tanya ajak ngobrol kayak dulu waktu kecil diajak ngobrol anak siapa sih ini anak siapa anaknya bingung anak siapa kan babanya dia anak raja bingung lagi dia anak raja tapi bapaknya tukang ojek raja ojek ajak ngobrol kita nggak enak badan bocah panggilin neng Tom baba udah nggak enak badan nih rasanya lo yang perawan jangan kawin sama orang yang kagak beriman hudungan pakai kalau baba lo udah kagak ada jangan kayak orang jahiliyah kabar rujul jahiliyah sembahyang jangan ditinggal kalau baba udah nggak ada masjid Nurul Mata isi gantiin baba kenapa lahu mulkus samawati wal ardh kita punya sekarang sekonyong-konyong kita diambil Allah harta kita berubah jadi musuh kita. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam tsumma lam yatubu. Ingat harta semua yang kita punya itu jadi fitnah. Ini belum bunyi kata dia. Alhamdulillah. Paham bener ditanya bunyi bunyi dewek dia. Bisa selamat belum jawab udah bunyi dewek dia. Luar biasa ini ya Nurul Mata. Fitnah itu kalau kita nggak buru-buru ingat sama Allah ya ribet urusannya. Kenapa? Falahum adzabu jahannam. Jangan sampai dia malah dorong kita ke neraka jahannam. Kalau emang rasanya ada, udah telepon Ustaz Selamat. Ini alhamdulillah ada dikit. Sebab likulli imri'in yanzilu tahta shadaqatihi. Orang akan bernaung di sedekah-sedekahnya nanti ketika di pengadilan Allah. Kata Nabi ke Mus'ab bin Umair, "Ngapa Mus'ab? Kena panah, kena tombak." Apa kata Nabi? "Dawu maradikum bisadaqah." Sembuhkan penyakit kita dengan sedekah. Yang rematik, yang udah nyari obat kemana aja nggak nemu, udah sedekah baik. Yang uratnya udah asam urat, sedekah insya Allah dari 12 turun 9 turun 7. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Allah itu wadud. Kita begitu kawin dulu katanya apa? Sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah itu wadud. Allah tetap sayang sama kita meskipun kita banyak dosa, banyak salah. Kalau kita mau minta ampun sama Allah. Hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Udah ada contohnya Fir'aun. Fir'aun mah nggak mau tobat sampai dia bilang ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Uhyi wa umit. Aku bisa ngidupin orang, aku bisa matiin orang. Di tengah-tengah laut ngomong begitu. Sebisa-bisanya kita, bukan karena kita, tapi karena Allah. Sepinter-pinternya anak kita, sesukses-suksesnya anak kita, punya rumah, punya motor, bukan karena dia, bukan karena kita, tapi karena Allah.
balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid. Pulang dari sini ya, tanya bini kita, Neng, Quran yang gue kasih waktu kawin masih ada? Yang pas akan nikah tuh, kan akan nikah maharnya Quran sama seperangkat alat sholat. Ada bang, mana no di atas lemari yang paling tinggi. Nah, bukan ada, karena dia menjadi Quran buat kita yang nantinya dia akan fi lauhim mahfuz, ada catatannya. Kita ada di Masjid Nurul Fatah ini udah ada catatannya. Ntar kita pulang ke Sandung udah ada catatannya. Naik motor kaki kena standar hukum kita itu udah ada catatannya. Pengen makan capi, itu capi kita gencet di pintu, bukan capinya yang meledos, tangan kita biru. Pikirannya banyak, begitu capi kita gituin gencet lah, bukan capinya yang kebuka, tangan kita yang biru. Udah ada lauhil mahfuz catatannya. Ini kita sekarang minum teh, ada yang tehnya penuh, ada yang penuh, ada yang setengah doangan, ya, ada yang enggak setengah, enggak penuh. Itu udah ada catatannya, lauhil mahfuz. Kata yang kagak nyender, dia mah enak Allah nyender. Gue mau nyender kagak ada senderannya. Fi lauhil mahfuz udah ada catatannya. Kalau kita ini hari nggak bisa nyender. Jadi kalau ada orang tetangga kita, lu ngapa kamu ngikut besan? Fi lauhil mahfuz udah ada catatannya. Apaan? Duitnya ente. Terus nyusul baedah. Ya, udah ada catatannya. Mudah-mudahan hari ini Allah catat terus kehidupan kita, sisa umur kita dengan ibadah, kuat bisa berangkat ke Masjid Nurul Fatah, kuat silaturahmi, kuat kita arisan, bisa kondangan, bisa ketemu, bisa panjang umur kita sehingga kita masih bisa beribadah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti doanya Ustaz selamat dari saya sekian. Usikum manasib taqwa faqad fazal muttaqun. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.